Hanya makanan ya, kita itu harus bisa toleransi ya, tidak bisa menjatuhkan salah satu jenis makanan. Memang benar kota ini kota toleran, bukan milik kaum intoleran saja, tapi untuk semua masyarakat Indonesia. Terima kasih buat Mas Gibran yang sudah diizinkan untuk acara kuliner festival non halal. Parkiran full, meja full, semuanya tamunya happy, semuanya happy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Solo dan sekitarnya, khususnya umat Islam, kami ingatkan tentang adanya festival acara kuliner haram atau non halal ya, yang diadakan di salah sebuah mall di Solo. Tentu ini sangat berbahaya buat masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Nah, kalau ada orang bikin acara atau jualan, memang babi katakan diharamkan oleh Islam, Muslim nggak boleh makan. Dia menuliskannya, itu berarti menghormati orang Islam lah. Yang orang Islam ya jangan ke situ, gitu. Jangan beli, jangan makan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pada kali ini kita akan melihat atau menyaksikan wali kota Solo, yaitu Gibran Raka Buming Raka, di mana beliau turun tangan atau turun langsung di lapangan untuk membungkam para intoleran yang ada di kota Solo, di mana ada salah satu festival makanan kuliner di sana, dan termasuk makanan non halal yang disediakan di festival tersebut. Nah, seperti apa cuplikan video ini saudara? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Solo dan sekitarnya, khususnya umat Islam, kami ingatkan tentang adanya festival acara kuliner haram atau non halal ya, yang diadakan di salah sebuah mall di Solo. Tentu ini sangat berbahaya buat masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Kami mengajak masyarakat Muslim untuk menghindari acara ini dan jangan menghadiri acara itu, mengingat di sana akan tersebar banyak makanan-makanan yang tidak halal dan mengakibatkan kepada terjerumusnya seorang Muslim kepada memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kesulitan ketika kita datang ke sana membawa anak-anak kita untuk kemudian meminta makanan-makanan yang terlihat lezat, tetapi ternyata makanan itu haram. Tentu ini sangat tidak baik buat kondisi anak-anak kita dan keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram." Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Artinya memakan makanan haram walaupun di dunia terlihat lezat, tetapi hal tersebut akan sangat berbahaya dan fatal akibatnya di akhirat kelak. Oleh karena itu, kami atas nama Dewan Syariah Kota Surakarta mengingatkan kepada masyarakat Solo dan Solo Raya secara umum, khususnya kaum muslimin, agar tidak menghadiri acara tersebut dan mengabaikan acara tersebut dan berhati-hati dengan acara demikian demi menjaga agama kita, keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, logikanya kan sederhana. Kalau kita lihat ada tukang mie ayam yang dia menjual itu di dalam mie ayamnya pakai minyak babi kan, dia nggak ngumumin gitu. Kita makan karena kita tahu mie ayam kan, yang kita tahu mie ayam ya halal, makan. Habis makan, habislah itu. Tahu-tahu ada orang ngasih tahu, itu orang itu jualan pakai minyak babi. Kita konfirmasi betul nggak betul. Lu kok nggak ngomong? Kita marah pasti kan? Pasti marah. Tapi kalau dia mengumumkan bahwa mie ayam ini pakai minyak babi, itu berarti menghormati kita yang Muslim, sehingga kita ya tidak perlu makan itu karena memang haram minyak babi kan. Sederhana kok. Nah, kalau ada orang bikin acara atau jualan, memang babi katakan diharamkan oleh Islam, Muslim nggak boleh makan. Dia menuliskannya, itu berarti menghormati orang Islam lah. Yang orang Islam ya jangan ke situ, gitu. Jangan beli, jangan makan. Ini memang menyangkut pola pikir keberagamaan. Jadi sebagian orang memang dalam memahami agama itu masih dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang tidak bersahabat. Ini sebetulnya bagian dari tugas kita
untuk meluruskan, membangun pola pikir yang lebih baru, yang lebih beradab di zaman sekarang ini. Bahwa umat beragama itu bersaudara, bersahabat, bahwa perbedaan doktrin keagamaan di masing-masing agama itu sudah sesuatu yang niscaya yang harus dihormati. Pakai bahasa Al-Qur'annya jelas, ya kan? Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk agamaku gitu. Dan kita hidup di negara Indonesia, bukan negara agama. Setiap orang bebas mengekspresikan keberagamaannya, gitu loh. Apalagi kan peristiwa festival kuliner non halal udah itu ditulis kuliner pecinan non halal. Ya udah, yang muslim jangan ke situ gitu, kok repot amat. jubirnya lah ya, jubirnya Humas di SKS. Dia takut kalau umat muslim khilaf dan mencicipi kuliner yang dilarang oleh agama Islam ini gitu. Ya harusnya tidak dalam bentuk festival, tidak di tempat semacam ini, di tempat umum. Kita takut teman-teman yang keterbatasan agamanya merasakan enak, minta tambah, repot gitu ya. Nah, itu berarti dia menyepelekan saudara muslim yang lain gitu. Seolah-olah dengan adanya seperti itu, orang Islam yang lain itu kok tidak punya iman untuk menegaskan bahwa itu haram, ya saya nggak makan gitu. Dan saya yakin orang Islam sebagian besar di Indonesia ini itu bahkan fobia terhadap makanan haram. Kita ingin meluruskan dalam berpikir. Setiap manusia itu dalam melakukan dosa itu tidak bertanggung jawab atas orang lain. Ada makanan yang dijual tulisannya non halal. Ini umpama, kok tahu-tahu ada muslim yang makan. Ya kita nggak punya dosa, itu urusan dosa dia. Bahkan kalau pakai teori usul fikih, dosa seperti itu disebut dosa yang lazim. Lazim itu artinya dosa yang tidak merugikan orang lain. Itu urusan pribadi gitu loh. Urusan pribadi gitu loh. Ya kita boleh mengingatkan, boleh. Tapi kalau ada orang melakukan itu, ini seandainya tidak tanggung jawab kita. Kita tidak akan dimintai tanggung jawab gitu loh. Tapi kan saya yakin kalau sudah ditulis non halal, orang muslim tidak akan makan. Itu kan semacam pengumuman, kaum muslim kamu jangan makan ini karena ini makanan non halal gitu. Sama kalau kita diundang sama sahabat-sahabat non muslim itu kan sering dikasih tahu, Pak jangan makan yang sebelah sana ya, Bapak makan yang sebelah sini, ini umpamanya B2 dan lain sebagainya. Itu kan namanya mereka menghormati kita. Di mana ada masalah, di situ ada mobil Gibran. Ya, kata-kata itu mungkin cocok untuk disematkan pada kebiasaan anak sulung Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Bagaimana tidak, lagi-lagi pada Sabtu 6 Juli 2024, Gibran kembali meninggalkan mobil dinasnya di Solo Paragon Mall karena persoalan protes kuliner non halal. Kira-kira ada apa ya? Nah, duduk perkaranya bermula dari protes salah satu ormas di Solo atas digelarnya acara kuliner non halal di Solo Paragon Mall. Bahkan, festival kuliner yang diikuti 34 peserta ini sampai sempat berhenti dan ditutup oleh kain hitam lantaran protes dari ormas tersebut. Padahal, ini bukan pertama kalinya festival kuliner non halal diadakan di Solo. Menanggapi hal itu, Gibran pun segera turun tangan. Dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 5 Juli 2024, bersama dengan caption bertuliskan Solo Kota Toleran, Gibran mengumumkan bahwa festival kuliner itu kembali dibuka. Tak hanya itu, Gibran juga sekaligus meninggalkan mobil dinas Toyota Kijang Innova berplat AD1 itu di bagian depan mall. Chief Markom Solo Paragon Mall, Veronica Lahji pun membenarkan soal keberadaan mobil dinas Gibran sekaligus dibukanya kembali festival kuliner non halal dengan sejumlah catatan dan pembatasan. Ini bukan pertama kalinya Gibran meninggalkan mobil dinasnya. Misalnya, saat adanya laporan pungutan liar oleh Lurah Gajahan di Solo, Gibran meninggalkan mobil dinasnya di lokasi terjadinya pungli. Atau saat adanya kasus dugaan perusakan makam di Mojo Solo, keberadaan mobil Gibran yang ditinggal kembali terlihat. Dan juga sejumlah insiden lainnya di sekitar kota Solo. Kira-kira besok ketika Gibran resmi menjadi wakil presiden, bakal ada mobil berplat RI2 ditinggal di TKP nggak ya? Jujur sempat kepikiran sih, festival kuliner non halal ini sempat tutup di hari pertama. Tapi akhirnya semua dapat terselesaikan dengan baik dan kembali dibuka di hari kedua. Festival seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali loh di Solo. Dulu fan-fan aja kok. Tapi ya udahlah ya, yang penting semua udah terselesaikan dengan baik dan para pecinta kuliner babi bisa kembali mencicipi kuliner-kuliner babi dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari sate babi, nasi campur babi, bakmi babi, pokoknya semua komplit deh ada di sini
ini. Anyway, festival kuliner non halal ini diadakan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli di Solo Paragon Mall ya. Biarpun rame banget, nggak usah khawatir nggak dapat tempat duduk karena kursi dan mejanya tuh banyak banget. Kalian bisa tuh cobain satu-satu dari beberapa tenan yang berbeda. Dan karena tenannya tuh banyak ya, 30 lebih, jadi mungkin satu hari aja nggak cukup. Ya, harapanku semoga festival seperti ini kedepannya masih bisa terus diadakan di kota Soloku yang tercinta ini. Akhir kata, yang boleh selamat mencoba dan salam toleransi. Solo atau Surakarta memang menjadi markas kelompok Islamis, yaitu kelompok yang mengatasnamakan gerakannya untuk kepentingan Islam dengan cara opresif dan intoleran. Di Solo, bahkan ada banyak jenis laskar Islam yang kerap melakukan sweeping dan membuat ujaran kebencian beragama. Ada 3 tingkatan kelompok Islamis di Solo. Pertama, intoleran, kemudian anarkis, dan teroris. Kelompok intoleran ini menunjukkan sikap mereka yang tidak suka umat lain beribadah sesuai agamanya. Kelompok anarkis melakukan pelarangan dengan terang-terangan. Sementara, kelompok teroris menebarkan teror dan pengerusakan dalam level serius dan membahayakan. Belum lama ini kelompok intoleran dan anarkis kembali membuat ulah di Solo. Sebuah kegiatan kuliner yang diberi judul Festival Kuliner Pecinan Nusantara diprotes oleh kelompok bernama Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS. Kuliner non-halal itu sempat dihentikan karena penyelenggara takut akan terjadi tindakan anarkis dari para pemprotes. Acara itu dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli 2024. Isinya adalah pedagang kecil yang datang dari berbagai daerah di Solo dan sekitarnya. Tujuannya selain untuk mendorong pertumbuhan pengusaha kuliner kecil, juga untuk merawat kekayaan budaya Nusantara. Para pemprotes mengatakan kegiatan itu dilakukan secara vulgar atau terang-terangan. Mereka membuat pernyataan sikap yang isinya meminta masyarakat Muslim tidak ikut terlibat. DSKS juga mengatasnamakan diri sebagai perwakilan warga yang resah atas terselenggaranya festival kuliner tersebut. Untungnya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sudah memerintahkan agar kuliner tetap berjalan dan dipantau. Pihak Pemkot juga sudah berkoordinasi dengan Kapolres, Dandim, FKUB, MUI, Dewan Masjid Indonesia, dan Kemenak. Pemkot Solo berupaya memfasilitasi semua kegiatan dengan tetap menghargai norma-norma yang ada. Festival kuliner yang sempat terhenti itu memang kembali dilanjutkan. Tapi ada beberapa penyesuaian. Misalnya, pelepasan banner yang dinilai terlalu vulgar. Selain itu, juga ada kesepakatan menutup area sekitar tenan. Di sisi kanan dan kiri lokasi terlihat ditutup kain berwarna hitam. Selain DSKS, ada kelompok lain yang mendesak pengiklan untuk mencabut iklannya dari festival kuliner tersebut. Pabrik kecap PT Lombok Gandaria yang pabriknya berada di Karanganyar dan menjadi sponsor utama festival kuliner non-halal itu sepakat mundur usai didesak oleh Aliansi Umat Islam Karanganyar. Kelakuan kelompok Islamis di Solo memang sangat mengkhawatirkan. Biasanya aparat keamanan dan pemerintah memilih mengalah agar situasi terjaga dan kondusif. Sikap inilah yang membuat kelompok Islamis besar kepala, seolah-olah merekalah yang menguasai Solo, bukan aparat atau pemerintah. DSKS misalnya, ormas tak jelas ini menyatakan mewakili masyarakat yang resah akibat festival kuliner itu. Padahal yang resah itu hanya kelompok mereka yang segelintir jumlahnya. Atau contoh lain adalah Aliansi Umat Islam Karanganyar yang menyatakan mewakili umat Islam. Padahal mereka bukan perwakilan Islam dan jumlah mereka juga hanya segelintir saja. Festival kuliner non-halal itu memang kembali dijalankan atas perintah Gibran. Tapi tetap saja ada pembatasan soal pencopotan iklan, pelepasan banner, dan penutupan dengan kain hitam. Memangnya makanan itu penyakit atau aib yang harus ditutupi?
Kenapa pemerintah dan aparat harus menuruti kelompok garis keras yang kekanak-kanakan itu? Mestinya biarkan saja acara itu berjalan seperti biasa. Banner itu nggak usah dilepas, karena itu untuk menunjukkan bahwa kuliner yang ada di festival itu non halal. Jadi umat Islam yang taat ya jangan ikut makan. Kalau banner itu dilepas, justru malah tidak ada pemberitahuan bahwa kuliner yang ada di situ non halal. Tidak ada istilah vulgar pada banner tersebut. Kata vulgar itu muncul karena arogansi dari ormas tak jelas model DSKS itu. Apa urusannya mereka dengan festival kuliner tersebut? Toh, mereka hanya ormas gurem yang merasa diri penting dan ingin didengar suaranya. Mereka tidak berhak dan tidak punya kapasitas untuk berkomentar vulgar. Pendekatan aparat yang sering mengorbankan minoritas demi memuaskan kelompok mayoritas itu adalah kebiasaan yang dilakukan karena mereka takut berhadapan dengan kelompok intoleran. Alasannya, agar situasi kondusif itu tidak boleh mengorbankan hak kelompok minoritas. Aparat dan jajaran pemerintah di bawah jangan jadi penakut. Karena tindakan mereka itu seperti tuan rumah yang berkompromi dengan maling. Memang sedih jadi minoritas di Indonesia ini. Jangankan untuk mendirikan rumah ibadah, untuk menggelar acara kuliner saja dipersulit. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat harus bersikap tegas dan tak boleh pandang bulu. Hukum harus ditegakkan untuk semua golongan. Keadilan harus didapatkan oleh semua kelompok. Apa yang ditunjukkan oleh Gibran itu adalah sebuah contoh. Tidak ada kompromi terhadap kelompok intoleran. Mestinya hal itu juga diterapkan secara utuh oleh aparat dan Pemkot Solo. Jangan direduksi. Penutupan kain dan pencopotan banner itu sudah merupakan bentuk kompromi yang berlawanan dengan perintah Gibran. Semoga saja aparat dan jajaran pemerintah di bawah juga bersikap dewasa dalam menghadapi kelompok intoleran yang jumlahnya sebenarnya tidak seberapa. Hanya karena mereka mengatasnamakan umat Islam, bukan berarti mereka berhak mewakili umat Islam. Karena di dalam masyarakat Islam, kelompok intoleran itu juga minoritas. Tapi mereka sok galak dan bersuara nyaring. Namanya makanan ya, kita itu harus bisa toleransi ya. Tidak bisa menjatuhkan salah satu jenis makanan. Memang benar kota ini kota toleran. Bukan milik kaum intoleran saja, tapi untuk semua masyarakat Indonesia. Terima kasih buat Mas Gibran yang sudah diizinkan untuk acara kuliner festival non halal. Parkiran full, meja full, semuanya tamunya happy, semuanya happy. Nah teman-teman, itulah dia orang-orang yang ketakutan makanan daging babi atau makanan non halal. Karena makanan ini haram bagi mereka. Mengapa? Kalau mereka makan makanan daging babi, mereka tidak masuk surga, saudara. Terlihat dari seorang pemuka agama yang memberikan informasi ketika seseorang atau orang yang beragama Islam makan daging babi atau non halal itu, maka mereka tidak masuk surga, saudara. Nah, tetapi makanan haram lainnya seperti unta, kelinci unta, mereka minum. Nah, ini kocak teman-teman, ini betul-betul kocak dan kacau pola pikir seperti ini ya. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan tadi di dalam video tersebut ada seorang muslimah atau seorang Islam yang sangat bagus cara berpikirnya, cukup modern dan cukup berwawasan luas, saudara. Ketika ditanya mengenai makanan festival kuliner non halal yang ditutupi oleh para intoleran atau para ormas yang tidak jelas itu di Solo, yang mengatakan spanduk dan pengumuman makan babi atau makan makanan non halal itu dipasang, justru itu menghargai umat muslim, supaya umat muslim paham dan tidak makan makanan itu.
sebab makanan itu haram bagi mereka. Nah, Muslim ini lebih lanjut yang menjelaskan, misalnya penjual mie ayam. Penjual mie ayam ini ia menggunakan minyak babi di dalamnya. Lalu Anda makan makanan mie ayam itu tersebut. Karena umat Muslim pada umumnya berpikir bahwa makanan mie ayam adalah makanan yang halal. Kemudian setelah Anda makan, ada orang yang memberitahu Anda, pemilik ayam tersebut dia menggunakan atau memberikan minyak babi di makanan mie ayam tersebut. Pasti Anda marah, bukan? Nah, justru pengumuman atau spanduk makanan non halal itu ditulis secara terang-terangan justru mengingatkan para umat Islam bahwa bertentangan dengan akidah dan iman mereka. Dan berdasarkan penjelasan dari Muslim ini cukup luar biasa, saudara. Justru ia menjelaskan bahwa ketika seseorang memberikan spanduk secara terang-terangan dan menulis itu bahwa makanan non halal, justru mereka menghargai agama yang tidak memakan makanan non halal tersebut. Ya, justru diberitahukan supaya umat Muslim lainnya jangan makan di situ. Itu makanan yang bertentangan dengan akidah dan iman Anda. Dan ini satu wawasan yang cukup baik, yang sangat luar biasa, saudara. Satu pemikiran yang memberikan kita pencerahan bahwa di zaman modern ini kita terus memiliki pandangan dan pemikiran yang baik untuk NKRI. Ya. Nah, teman-teman, saya sangat setuju pendapat Bapak ini. Ya. Bapak ini memang memiliki wawasan yang modern, yang luar biasa, yang tidak sama dengan pemikiran-pemikiran para pemuka-pemuka agama yang otaknya tidak mencapai atau tidak memikirkan hal-hal seperti ini. Ya, saya setuju sekali, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena kejadian itu, Gibran Raka Buming Raka langsung turun tangan untuk mengaktifkan kembali makanan kuliner non halal tersebut atau makanan daging babi tersebut, sehingga berjalan secara normal, saudara. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penjual makanan non halal ini, seperti yang ditutup banner atau spanduknya, dan setelah itu berjalan dengan baik. Jadi kita boleh melihat tadi di video awal bahwa ada yang menyampaikan bahwa sudah berjalan dengan baik, walaupun satu hari sudah dihentikan oleh para oknum pengacau kota Solo, tetapi sudah ditangani oleh Gibran Raka Buming Raka. Nah, teman-teman, ini pemimpin yang sangat luar biasa, langsung turun tangan, langsung turun lapangan, tidak hanya menghimbau tetapi bertindak ke setiap masalah yang terjadi di masyarakat. Ini pemimpin yang benar. Ya, kiranya kepemimpinan Gibran dan Prabowo pada masa-masa yang akan datang, SKP 2 Menteri harus dicabut, karena ini dalang dan alasan-alasan para intoleran untuk menolak dan membubarkan ibadah umat Kristiani. Jadi harapan saya di masa yang akan datang, Prabowo Gibran harus dan kiranya pencabutan SKP 2 Menteri ini dipenuhi, karena kami umat Kristiani resah dan meresahkan kedamaian dan kesejahteraan kami, terlebih di dalam kebebasan kami menyembah Tuhan. Ya, para orang-orang tertentu, oknum tertentu memakai dan memfungsikan dan mengambil kesempatan untuk tidak berdirinya rumah ibadah umat Kristiani. Oleh karenanya demikian video saya kali ini.
Silahkan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi, dan yang bermanfaat, sehingga orang lain ketika mereka membaca, mereka diberkati atau mendapatkan atau memperoleh kasih karunia. Sekali lagi, berkomentarlah komentar yang bijak, yang membangun, yang mengedukasi, dan yang bermanfaat. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.